Pertama niai untuk memelihara tubuh. Nang kedua tagak padri batu untuk melapangkan kubur. Nang ketiga tabiratul iram pelita di dalam kubur. Yang keempat al-fatihah pakaian dalam kubur. Yang kelima ruku' akan menjadi hamparan di dalam kubur. Yang keenam i'tidal akan mendapatkan Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel David Chaniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini, menit ini, jam ini, saat ini, nikmat Allah selalu menyertai kita, sehingga lidah kita masih basah berzikir menyebut nama Allah, jantung masih berdenyut selalu mengingat Allah, hati kita hadir dengan Allah. Itu pertanda nikmat Allah selalu menyertai kita. Kemudian selawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kebatilan, mengibarkan paji-paji kebenaran. Beliau adalah Nabi yang telah berhasil membawa umat manusia dari kerikil-kerikil yang tajam sampai kepada intan berlian yang dihiasi dengan iman dan taqwa. Mudah-mudahan kita semua yang berpegang teguh di dalam sunnah Rasulullah hendaknya dinanti dengan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin. Allahumma amin. Di dalam kesempatan kini untuk memacu kita di dalam beribadah, tapi khusus di dalam sembahyang, maka kita mengaji yaitunya fadilah rukun 3 balik. Di dalam sembahyang ko ada rukunnya 3 balik. Apabila yang 3 balik ko tinggal cie, maka solat kita tak sah. Itu na rukun. Jadi rukun ko tak boleh tinggal. Kalau sampai tinggal, walaupun cie, solat awak tak sah. Oleh sebab itu, memacu kekuatan awak untuk nambah beribadah, fadilah rukun yang kita karajokan di dalam solat, yaitunya rukunnya 3 balik, masing-masingnya mempunyai fadilah. Yang pertama adalah niat. Karena guna niat kode awak untuk memelihara tubuh, supaya tapalihara tubuh. Jadi tubuh aku supaya tapalihara, iko yang pertama adalah niat. Niat kau untuk memelihara tubuh. Sebab tubuhku dibawa ke baik. Kegunaan niat di dalam kita sembahyang
itu gunanya untuk memelihara tubuh, berartilah tapalihara tubuh awak dari lima, baik daripada gangguan nan jatuh daripada langit maupun nan keluar dari bumi. Kalau batu-batu nawa itu kita berniat kita di dalam solat, kagunaannya untuk memelihara tubuh. Kalau tubuh lah tapalihara, insya Allah mudah-mudahan mangko bisa kita beribadah dengan khusyuk. Tapalihara ko banyak. Tapalihara daripada sakit, tapalihara daripada gangguan setan iblis, tapalihara daripada ilmu guna-guna, tapalihara daripada keburukan atau ilmu sihir yang ada di atas dunia kau. Jadi niat di dalam sembahyang gunanya adalah untuk memelihara tubuh. Kemudian yang kedua, tagak berdiri batua. Jadi orang tua-tua membuat tiga, tagak berdiri batua. Kalau bahasa Indonesianya hanya berdiri. Mana tagak masuk waktu solat, inyo solat, iko namanya baru tagak. Yang berdiri berdiriku sesuai kurenahnya piinya di dalam sumbayang joindak sumbayang. Kemudian mampu sumbayang kau, inna solata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi mampu sembahyang kau untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Lasamu jiwanya dalam sembahyang joindak sembahyang. Orang dalam sembahyang tidak ada berutur. Orang dalam sembahyang tidak ada inyotun mengarajokan buruak dah. Orang dalam sembahyang tidak ada mencuri dah. Jadi sesuai parangainya di dalam sembahyang di luar sembahyang itu namanya berdiri. Ataga berdiri. Batu. Mana batu? Mengerti uji sambah sebelum sambah di pasambahan. Ma'rifatul ma'budi qabla ibadah, fazalika hakikatu makna sahadah. Kenal kita nanti sambah sebelum menyembah, itu isi sahadah kalimah la ilaha illallah. Jadi batu persembahan kita, tagak berdiri batu. Karena gunanya dia awak tagak berdiri batu di dalam sembahyang, kagunanya untuk melapangkan kubur. Wah mana mau kubur awak lapang dari perut sapi? Encak lapang nak. Kalau sapi itu namanya di kapi bumi awak. Encak lapang. Jadi lapang ko ditambah sembahyang 5 waktu sehari semalam, ada namanya tagak berdiri batu untuk melapangkan kubur. Kemudian takbiratul ihram. Turukun selanjutnya takbiratul ihram. Manyonan takbiratul ihram, takbir na dibaca mulai kita kasumbayang. Lataga awak Allahu Akbar, takbir pertama awak melaksanakan sumbayang, itu namanya takbiratul ihram. Kalau yang takbir yang lain dalam sumbayang itu tidak rukun tu dah. Namanya takbir intiqal, artinya perpindahan antara rukun kepada rukun. Tapi yang masuk rukun 3 balik di siko dan wajib, yaitunya takbiratul ihram, takbir pertama mulai kita sembahyang. Mana takbir pertama
Allahu Akbar. Alif lam lam ha, alif kau bara, mako sempurna niai dia pi de uruh nan salapan. Alif lam lam ha Allahu, alif kau bara iaitu nyo akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alif itu lapas kasat. Arti kasat manyangajo, menunjukkan zat Allah samatu-matu. Lam bertasdik lapas ta'id. Arti ta'id menyatukan, menunjukkan sifat dan asma Allah Ta'ala. Kemudian ha lapas ta'arat. Arti ta'arat menentukan, menunjukkan af'al Allah Ta'ala. Jadi usalli, aku sembayangkan, itu namanya tagak kita di alif. Fardal isya'i, kita nyatuan kita salat isya, berartilah tagak kita di lam. Arba'ah rakaatin, ditentuan salat isya ko ampe rakaat, berarti kita lah tagak di ha. Di dalam ilmu usuluddin, itulah kesimpulan rukun 3 maneh. Karena gunanya di awak takbiratul ihram kau, kegunaannya adalah pelita di dalam kubur. Jadi gunanya di awak untuk lampu di dalam kubur. Awak masuk ke kubur tu lebih bakal lampu awak. Lebih bawa lampu ke dalam kubur. Orang nan tukang menjual lampu di pasar tu, alai dibawa lampu dalam kubur. Maka membawa sedangkan inyo je. Orang nak membawa. Orang mati ko le pandai nyo berjalan seorang ke kubur. Banyak. Diangke inyo masuk ke kubur. Jadi gunanya takbiratul ihram ko dewa, iaitu nyo pelita di dalam kubur. Untuk lampu dewa dalam kubur. Berartilah tarang. Kemudian lanjut rukun selanjutnya, iaitu nyo al-Fatihah. Allah berkabirau, itu bukan termasuk rukun, tapi sunnah di dalam sembahyang. Nang kita kaji kini ko rukun. Nang kita kaji rukun, na wajib. Jadi selanjutnya al-Fatihah. Al-Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim. Separuh de Allah, separuh dia giahkan ke awak. Mana dia biar de Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, itu Allah. Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, Allah. Maliki Yaumiddin, raja di hari kemudian, itu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah tu menjawab haza ma baini wa baina abdi. Inilah di antara aku dan di antara hambaku. Iyaya ya'buduni azili wa iyaya yasta'inu azihilahu. Akan aku dia menyembah, itu adalah untukku, dan akan aku dia meminta tolong, itu adalah untuknya. Jadi iyyaka na'budu kate dia biar de Allah, wa iyyaka nasta'in ka bawah dia biarkan kada ke awak. Mana nadi awak lain? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan nan lurus. Iya tak? Siapa minta tujuan Tuhan ku awak? Kan awak minta tujuan. Mana jalan nan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan
yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Indak jalanan dimarahi, indak puluh jalanan sase. Lah selesai kita membaca Al-Fatihah, Allah langsung menjawab. Jawaban Allah, haula'i li'abadi wa li'abadi ma yas'al. Inilah yang sebenar-benar hambaku, untuk hambaku itu terserah apa saja nang kadimintanya. Nalah diminta buagiah, nang kadimintanya pun abuagiah lo baru. Tu nang kecil Allah. Jadi kena guna Al-Fatihah dalam sembahyang sebagai pakaian di dalam kubur. Karena gunanya dewa pakaian dalam kubur. Awak masuk kubur ko lai baju, lai barok, bajilbab ke lai, basarawa, kain saruang, anyo babung kuih bantu lape. Iya tak? De orang malu mencari awak nyo bungkui jo kain putih. Kain putih tu diserahkan orang lo tu jatuh. Kan iya nak? Kuadu orang mengecek ambo kayo tak do mani mau sedekah bohong. Mani mau sedekah ko pasti ada awak paling kurang sedekah kain kapan. Ba de banyak pitih nyo nama balik kain kapan orang mati tu. Nyo kayo mah sudah mati tu pergi ke pasar. Membalik kain kapan sudah mati. Laya dah. Kundak masyarakat orang kain kapan. Ndak jadi apa ko doh bakain masuk ke dalam kubur. Mau kasih kain ko pabungkuinya. Jadi pakaian awak di dalam kubur yaitu nyo Al-Fatihah di dalam rukun 3 balik atau dalam sembahyang itu gunanya dia awak pakaian di dalam kubur. Kemudian rukuk ayat ba'a dan ayat 7 sunat dan kita kaji rukun rukuk. Ana dibaca dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi paling kurang sekali samparononyo bara 3 kali tu nak dibaca dalam rukuk. Kalau nampadusi dirapian tangan, kalau laki-laki tangannya gak diranggang sangene. Mangkodata kapalo kudua punggung bagaikan papan yang satu. Dibaca subhanarabbil azimi wa bihamdi. Karena gunanya dewa rukuk di dalam sembahyang sebagai hamparan di dalam kubur. Untuk kasus si pribet dewa di dalam kubur. Orang mati itu lain doh membawa kasur masuk kubur. Lain membawa lapiak. Sedangkan lapiak buruak di dapur itu saja. Ndak nyobau ke dalam kubur apalagi si pribet. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kok sampai kitolah mati, harato nak banyak kadi bagi orang. Baju awak li bawa masuk kubur. Talakuang baru li bawa masuk kubur. Sipatu tinggi tumi li bawa masuk kubur. Reben baru na babali wakatu batapui di pariaman patangga li bawa masuk kubur. HP li bawa masuk kubur. Orang rumah li dibawa masuk kubur. Malahan inyo lah jauh lo pangananya setelah awak mati. Jolong awak pertama mati awak menangis datang guang sedang mati itu dah. Baca dia uang mah menangis. Awak lah mati kau piati sanang. Kira lah masuk dalam kubur. Menangis je orang rumah kau baru. Ajan sedang mati itu letu. Bapak kau jangan sedang mati. Tangih dan pertama tadi dan awak dan ditangih adanya. Jadi tangih masuk ke buku apa? Atu kaganti awak nanya tangih. Ada awak tu leto. Hanya kaganti awak. Bunyi tangih lah berbeda tu. Kalau colong mati itu nyo menangih bananya keluar ye matu onde. Lah meninggal suami awak. Atu tangihnya. Kalau lah masuk dalam kubur. Anyo tangihe gak bunyi-bunyi mengecek. Ondena
Siana maka giah balanjo kolena. Kan tukang giah balanjo na ditanya ane lain. Dawa na mati ko na ditanya ane ko lain. Tukang giah bala. Onde na buyong sekolah na siala ka man yang olah buyong ko lain. Na tukang sekolah na ana dibikin ane lain. Tukang ganti awak na nyotanya. Tapi dialah kalau beribadah awak rukuk di dalam sembahyang gunanya adalah untuk hamparan di dalam kubur atau kasur dewa di dalam kubur. Kemudian rukun selanjutnya yaitunya iktidal. Sami'a Allahu liman hamidah. Ya dah. Bama ko cie tujuh nama tukar. Seluruhnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bama ko cie jona sami Allahu liman hamidah. Tentu ada kajinya. Lah. Nabi nama nuka sami Allahu liman hamidah. Sama so Nabi penuh batukanya dan sebelum itu seluruhnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bapa kau sampai sami Allahu liman hamidah dipetik di dalam kitab Al-Mau'izatul Asburiyah. Sebelum sami Allahu liman hamidah seluruhnya sembahyang ko Allahu Akbar nya. Ndak ada nak pakai sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar itu seluruhnya. Tapi bapa ku diubah oleh Nabi dipetik dalam kitab Al-Mau'izatul Asburiyah. Sewaktu Nabi Muhammad melaksanakan solat subuh, kebetulan Sayyidina Ali nyoh talambe. Talambe Ali kau. Talambe mana? Inyolah berjalan ke solat subuh ke masjid. Kebetulan ada orang tua sedang berjalan juinyo. Kok capek inyo dipotong orang tua kau? Malu adab ke orang tua dipotong-potongnya. Dek karena beradab orang tua ku berjalan lambe, inyo berjalan lambe. Lah, menuju ke masjid solat subuh berjamaah. Maksud Ali ku kok sudah bana Nabi solat beko kan ada orang tua ku kawan awak berjamaah. Jadi Nabi langsung solat dengan para sahabat yang lain. Ali lah lambe-lambe berjalan maikun orang tua kau. Solat subuh barang 2 rakaat. Lah selesai serakaat naik cik lain Nabi. Pas tantang dakek masjid kiranya orang tua kau taruih yo berjalannya. Bisa kode Ali kok lai sama berjamaah juinyo. Kiranya orang tua kau Yahudi kiranya. Kalau Yahudi ku kan ada jo solat kena. Taruihnya. Jadi pas Nabi lah rukuah kaitidalai firman Allah kepada malaikat, hai malaikat Jibril, letakkan sayo engkau kate kudu Muhammad karena Ali kamangajan solat subuh berjamaah. Sehingga katu rukuah nak kedua kau lamu Nabi kurukuah. Sehingga sahabat di belakang kau mengecek tu nak mungkin. Kok sase Nabi ku mangalo dalam rukuak sase tagak lah nyonya biasui tiku subhanallah bil azimi selesai ku lampir 10 rukuak juga tapaso mai ku jadi nalai tak. Pas Ali tiba ke dalam masjid kira masih pada pe de Ali ku berjamaah de pada pe dibaca de Ali ku dare-dare alhamdulillah. Arti alhamdulillah apa? Segala puji bagi Allah lai dapat jawab berjamaah baru. Hai malaikat Jibril, lapihkan saya engkau. Ali lah tiba. Dilapihan saya Ali membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Langsung dijawab dek Nabi, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Itu jawabannya. Karena Allah pun dipuji di Ali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Langsung dijawab dek Nabi, sami Allah uliman hamidah. Allah mendengar bagi orang nan memujinya. Tu mako sami Allah uli aman hamidah sampai kini dipetik dalam kitab Al-Mau'izatul Asburiyah. Karena gunung dewa iktidal kau atau sami Allah uliman hamidah kau, kagunuannya dewa adalah untuk mendapat minuman telaga Al-Kausar di padang mahsyar, kepunyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendapatkan minuman telaga Al-Kausar di padang mahsyar, kepunyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padang mahsyar tu matuari 1 mil dari kapalong. Rasanya ia lawi sekali minum api. Tapi dek barakai itu supaya iktidal tu kagunuannya mendapatkan minuman telaga Al-Kausar di padang mahsyar. Adiagia tua dek malaikat Mikail amako sajua tubuh ndak taraso angin matuari lain. Tu kelebihannya supaya karena gunung iktidal tadi akan mendapat minuman telaga Al-Kausar di padang mahsyar, kepunyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun selanjutnya iaitunya sujud. Sujud ku awak kan yang hukumnya wajib, iduang sunat. Kalau padusi dirapean laki-laki gak diranggang sakete, tu sujud. Sujudku banyak no macamnya. Adona sujud ayam, adona sujud barua, adona sujud mak kengkiang alias anjing, adona sujud urang. Pilihlah beko mana ketujuh dia awak. Kalau sujud ayam inyo sujud tangannya dipinggang atas. Tu sujud ayam namo eta. Kalau sujud barua indak kadiangnya sujud dah. Ubun-ubun itu amat tu celiak kau lakang. Kau sujud baru. Kalau sujud mak kengking wawau alias anjing, itu sujud ejo tangan-tangan ikut dia sohnya. Celiaklah, ndak ikut je sujud ada. Jo siku-siku ekomoso. Tu sujud wawau. Kalau sujud manusia akuah. Mana ketujuh dawa? Engkau beda waktu. Iya ya benar. Dia baru ada dah. Dia nak sabana. Wow, dah ya dah. Nak lari doa. Ayah. Sujud manusia. Dibaca subhana rabbil a'la wa bihamdi barangkali 3 kali. Sujud pertama sebab di dalam 1 rakaat sujudku barangkali 2. Sujud pertamaku di dalam solat akan menjadi alat keamanan waktu menempuh jembatan siratal mustaqim. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, mendaki 1000 tahun, mendata 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Kalau dicari logika kita, tak mungkin kita menitih dia di jembatan tu dah. Untung kita sumbayang. Sumbayangku sujud yang pertama kagunuannya adalah untuk menjadi alat keamanan waktu kita menempuh jembatan siratal mustaqim. Segundi amaneba mengecek Nabi, yamuruna ala sirati kal barqil khatif. Mereka seberangi jembatan siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyampar. Apa tu kilat? Langsung tiba di pintu sarungo. Dado pakai beribu-ribu tahun ke dah. Dado 1000, dado 1000, dado 1000 manirun dah. Bantu kile tiba di sarungo. Kok kelebihannya supaya Acibo bayangkan. Kemudian sujud duduk antara 2 sujud.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. Tu mangko solat pada lawat ad-doa, artinya doa. Karena dalam sembahyangku doa, Rabbi firli, ampunilah aku ya Allah, warhamni, rahmatilah aku, wajiburni, beri ketegasan akan aku, warfa'ni, angkat darajat aku, warzuqni, agiah aku rezeki, wahdini, agiah aku petunjuk, wa'afini, paliharolah aku, wa'fu anni, maafkan segala kesalahan aku. Kok lah diterima itu di Allah, lah salamai awak di dunia, salamai awak di akhirat. Makulah makabul doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lah dapat doa sapujakan. Duduk basada di mihirai, baju tai kaki kaduonyo, bagan diam dunia jo akhirai samo dipakai kaduonyo. Aku lah maka buat doa. Jadi karena kuno doa duduk antara dua sujud tu akan menjadi naungan di padang mahsyar. Karena padang mahsyar ko matuai 1 mil dari kapano. Dia gia namanya payung panji Rasulullah, yaitu naungan Allah. Iko barakai kita sembahyang. Jadi duduk antara dua sujud di dalam sembahyang akan menjadi naungan di padang mahsyar. Jadi angin matuari ko nak taraso kita. Angin matuari ko nak taraso. Sabok ba? Saboklah dia pide naungan ko tadi. Jadi ba de urang ko angin padang mahsyar jo matuari nyo nak taraso. Tu kelebihan sembahyang. Coba bayangkan. Alun na lain-lain awak kaji leha. Alun lo selesai sembahyang lain sampai duduk antara dua sujud baru. Kemudian rukun selanjutnya sujud dan kedua. Sebab dalam satu rakaat rukunnya 2 kali sujud. Yang bacaannya sama tangkah sujud dan pertama. Caranya pun sama dengan sujud dan pertama. Anyo fatilahnya dan berbeda. Kalau sujud dan kedua fadilahnya akan menjadi kendaraan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ku awak kan impi. Adonan tujuan lampi ke manusia mimpi dia teh. Batanyo Siti Fatimah kepada Nabi, ya Yona. Di padang mahsyar ku lay bapakai awak ya. Aba juga pakai Honda. Di padang mahsyar tu kita mata lanjang je seluruhnya. Ndak malu waktu yang mata lanjang, manga malu anak baco. Kita sedang mata lanjang juga kat itu ndak tahu kita lain bahwa sonyo kita sedang mata lanjang. Tu kababahayone erora padang mahsyar. Mulai dari orang pertama meninggal sampai orang terakhir dia teh dunia ko bakumpul di cie tampe namanya padang mahsyar. Manga sakit, manga batalanjang dek sakit padang mahsyar dak tentu kita lain bahwa sonyo kita sedang batalanjang. Tu babahyonyo irwara padang mahsyar. Karena guna dewa sujud dan kedua akan menjadi kendaraan di padang mahsyar. Kalau sujud pertama menjadi alat keamanan waktu menempuh jembatan Siratal Mustaqim. Kalau sujud kedua itu menjadi kendaraan di padang mahsyar. Kemudian rukun selanjutnya tasawuf yang akhir. Tasawuf yang akhir setelah kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Jadi waktu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya tasawuf. Berbeda mazhab kok kalau jual lah. Kano mazhab yang muktabarah di dunia ku dua p. Yang pertama Nu'man bin Sabit, dikenal dengan Imam Hanafi, meninggal 150 Hijriah, dikuburkan di Kopah, Irak. Yang kedua Malik bin Anas, dikenal dengan Imam Maliki, meninggal 179 Hijriah, dikuburkan di Baqi Al-Gharqad, kota Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga Muhammad bin Idris As-Syafi'i, dikenal dengan Imam Syafi'i, meninggal 204, dikuburkan Pusbat Kahirah, Mesir. Sedangkan nangkape Ahmad bin Ambal, dikenal dengan Imam Hambali, meninggal 241, dikuburkan Baghdad, Irak. Anak ampe-ampe kau babeda caronyo tibo di tasawuf akhir. Kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i, tak aku caronyo asyhadu an la ilaha illallah, ndak diturun-turun alai tujuan sampai selesai salat. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Kemudian kalau Imam Hanafi, baca rujuknya asyhadu an la ilaha illallah, turun balik. Itu Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali, digarian talunjuk satyo menyebut Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salatu taibatulillah. Assalamualaikum ayuh Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Tuah balik. Kalau Maliki, mulai atahiyatul tujuh magari. Ataitu salatu taibatullah. Nah, bisa dikatakan salatu assalamualaikum Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum adona takako. Tun Maliki kok. Laisa salatnya tu lain kalau mazhabnya Maliki. Tapi kita mazhab Syafi'i. Dia mencari 7 orang magari, awak satu lo. Kau nak sah kau apa? Yo kalau nyo Maliki, baiklah. Tapi awak lah jale Syafi'i. Pilih cari kawan awak sarat satu. Kau mengai 7 apa? Atau salatu orang dari awak satu lagi. Itu nak mau terapa? Berarti lah salah mazhab awak. Baaman kok itu memakai Syafi'i. Karena Syafi'i itu ampe mazhab Imam Syafi'i lah nan sasuku dengan Nabi Muhammad. Sukunya Quraisy. Di dalam kitab Majmu' Sarah Muhazzab juz 1 halaman 9, Nabi Muhammad pernah bersabda, kata Nabi, inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Sesungguhnya ada orang alim daripada suku Quraisy, ilmunya memenuhi pelosok bumi. Ahmad bin Ambal pernah ditanya, siapa orang itu imam? Ahmad bin Ambal menjawab, siapa lagi kalau bukan guru kita Imam Syafi'i. Karena Syafi'i ku guru Hambali, Maliki ku guru Syafi'i, Imam Ambali guru Bukhari. Yang tukang perawi hadis, Imam Bukhari berguru kepada Ahmad bin Ambal, Ahmad bin Ambal berguru kepada Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i berguru kepada Malik bin Anas, Malik bin Anas berguru kepada Abu Sinan, Abu Sinan berguru kepada Akhad berguru kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah berguru kepada Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah berguru kepada malaikat Jibril, Jibril mendapat wahyu dari Allah, sampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kalau hadis sahih, kau sanadnya sampai kata harus jaleh dia awak.
Itu mengkuat memilih mazhab Syafi'i. Jadi karena guna dawa tasawuf yang akhirku dalam sembahyang, kegunaannya adalah untuk memudahkan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kubur. Karena gunanya untuk memudahkan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kubur. Awak dalam kubur kan ditanya di mungkar nangkir, supaya jangan kela kisah awak menjawab, supaya jaleh aku kegunaannya tasawuf yang akhir. Nah, kemudian selanjutnya selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indah salawat di luar kau dah. Ikut salawat dalam sembahyang aja salah paham. Kau dalam sembahyang dah itu salawat banyak, awak nak cok salawatnya aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika. Nah itu salawatnya dah. Yang salawat rukun kau, salawat yang dibaca setelah tasawuf yang akhir dalam sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawatnya. Karena gunanya salawat di dalam sembahyang, kagunanya dia adalah untuk pendidikan daripada api neraka. Jadi guna salawat ko pendidikan dari api neraka. Atu salawat dalam rukun 3 balik. Kalau mulai salamai awak pangkai tubuh salamai ala tibo tadi yang dari api neraka. Kemudian rukun selanjutnya salam dan pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama kau. Salam yang kedua tak. Itu sunat muakkadah tu. Lalu dibaca Assalamualaikum warahmatullah, dibuka telapak tangan. Adonan cie membuka adonan dua. Aisyah karena kita mendoa Allahumma ini as'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta akan keridhaan Engkau dan akan surga. Nan kedua, bahagianku dibuka tangan, dinie membuka pintu surga. Jadi salam pertama kau dinie membuka pintu surga, sekaligus kita mendoa Allahumma ini as'aluka ridha kawal jannah. Sabuk salam tu masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan dalam kaji menjawab salam hukumnya wajib. Asyik menjawab. Kan ada orang Assalamualaikum warahmatullah kecil imam makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Yang tak ada waalaikumsalam warahmatullah kecilnya dah. Jadi kamu yang membaca Assalamualaikum kau kaya tunjuk kepada ahli sarugo. Dini kalau pintu sarugo kau tak buka. Lah tak buka pintu sarugo kau, maka masuklah salam kita ke dalam sarugo kau. Kalau lah masuk salam ke sarugo, kita lah ditado-tado ni di bidadari dan ada di sarugo tu. Laki amai tu ya. Ada ikut kau aja. Nak ikut kau. Ikut nak beri-beri salamu kau mah. Salamu kau aku mana hanati. Salam yolah basampaian. Tapi orang itu basuolai. Aku mau orang kiroi. Ibaci capai di bidadari itu.
Tidak ada lepeh-lepeh itu lihat. Awak kalau bidadari pemacian awak wadoknya, baiklah. Pacina lah. Yo bidadari nama macian awak nak buat. Sedang kini kau, orang kini kau. Indah pun apa dok? Ngancak putih mengkoe dek badak, merah pipi dek keju. Kalau nabi bidadari kau memang murni. Kalau keharuman bidadari tercampak terupanya ke bumi Allah kau sabalah kita mangko harum buya kode. Itu mantu ugangan nama macian awak. Ndak ada jangan situ. Taruh itu Pak. Aku punya tu pacian taruh itu. Tapi siapa ke managahnya? Sebab Nabi Allah Taala lah berjanji wa zawwajnakum bihurin in, kami nikahkan kamu dengan para bidadari. Allah mana ada bagi cek tak katut awak dinikah dengan bidadari. Karena bagi lawak hanya jelas. Pacik baru jawab. Kau kiranya orang tidak sumbayang, mancalia orang lah bersedap-sedap dengan bidadari kau. Yoda yola. Jone tangannya. Kenalan cie. Tiba suara dari teh. Pintu pendaftaran sudah tertutup. Bakal. Kira ada ke sarugo cie lagi. Orang apa padun-padun lo bidadari kau. Awak laki-laki kau bidadari itu. Adi cuba lo kengkin balik. Sabu je kira pintu pendaftaran sudah ditutup. Kira di bawah dia malaikat malik penjaga pintu neraka. Itu salah tu. Kuah disikuah. Banyak disiko mamarilah. Kecek wala kayo lo. Tiba di situ kiranya api neraka lah manuku. Dador nyotundu jadi belakangnya bagonong ke dalam neraka tu. Batun sabok menyampaikan salam tu sebelum masuk jo bidadari disampaikan salam awak dari kini dulu, diisi formulir dulu, mendaftar awak dulu. Awak sebelum jadi kan disampaikan salam dulu. Kan dia nak sebelum jadi sampai salam cie kata nak salam cie dah. Ayo nyok kajadi kok kelas 1 mulanya penyampai salam kok. Ilulu lah mulai menunggu kelas 1 menyampai salam saja mulai kini kok. Nyok mau kasih lah biar jadi sampai salam. Salam dulu. Jadi kabidadariku dalam sembahyang kuat menyampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyojau waalaikumsalam onde. Taragak bana bilo lah kabasuo. Kiro lah kiamai dunia. Kuya kiro. Ipaci deh. Kuya deh. Iyo jawab. Jangan rino. Padia aja lah. Tipulu solai. Iku naman salam nyampai salam kawatu. Iyo. Paci deh lo. Tiba sudah lagi ikut kok, yo. Abar orang seorang dewa laki-laki kok 70 orang. Dia lari-lari apa dia aja lah, yo. Aku, atu mangkawak dete dunia kok, aja di karajuan dewa nai indah tu. Kanu aduh besok hadiah Allah Taala kadia siang ne untuk awak di hari kiamat. Tapi kalau kini kau laki-laki awak koma bantu aja. Wa padusi mo koma aja. Lamanya na salah-salah karajawa abang kau bului na besok. Na do cerita. Adialah sama-sama awak dete dunia kau. Kanu ado na kituandang nangadang narancak. Na nyo na do tuwa-tuwa lah. Kalau orang dete dunia kau dadang 20 tahunnya lataka taruang bawaan betul kan kok. Tapi kalau di dalam sarugo kok
Dador sirtum sababan la tahrumuna abada. Jadilah kamu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Dado tua-tua raja-raja gagah-gagah taruh. Dado kau jolo pertama lah ya cak. Sudah tu lah 5 tahun ya. Tempang jo jalan ya Pak. Ayo dek karena Pak. Aku nanti kecekan dunia. Tapi kalau di saruko, nah, tu kalau biasa. Jadi karena gunanya salam pertama tu, kagunanya untuk masuk ke dalam saruko. Karena gunanya kiru itu mana gunanya salam pertama ku kegunaannya untuk masuk ke dalam saruko. Terakhir rukun 3 baleka tartib. Nan tartib apa? Nan dahulu didahulukan, nan kemudian dikemudiankan. Karena guna tartib di dalam sembahyang, kagunaannya akan mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya di sisi Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, akan ridha lagi diredai, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Manakah 7 sarungo, masuklah. Kau guna tartib akan mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya di sisi Allah. Kolah berlian. Ikulah yang dikatakan berlian dari Allah. Iku yang dikatakan mahkota dari Allah. Iku yang dikatakan penghargaan yang paling tinggi di sisi Allah. Allah Subhanahu langsung menyebut kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hui jiwa nan tenang, hui jiwa nan tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, al-qadar ridha lagi diredai. Padkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam sarugoanku. Kalau Tuhan menyuruh masuk sarugo, ada orang nak kemanagahan, ada orang kemalarang. Karena sarugo tu siapa punyanya? Kini orang punyanya menyuruh. Berarti jadi pangka daripada sumbayang, pangkanya tubuhlah tapaliaro, ujungnya masuk sarugo. Lah, itulah Nang pertama niai untuk memelihara tubuh. Nang kedua tagak berdiri batu untuk melapangkan kubur. Nang ketiga tabiratul iram pelita di dalam kubur. Yang keempat al-fatihah pakaian dalam kubur. Yang kelima ruku' akan menjadi hamparan di dalam kubur. Yang keenam i'tidal akan mendapatkan minuman telaga Al-Kausar di padang mahsyar kepunyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang ketujuh sujud pertama akan menjadi alat keamanan waktu menempuh jembatan Siratal Mustaqim. Nang kedelapan duduk antara 2 sujud akan menjadi naungan di padang mahsyar. Nang kesembilan sujud nang kedua akan menjadi kendaraan di padang mahsyar. Nang ke-10 tasawuf yang akhir untuk memudahkan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kubur. Nang ke-11 salawat kepada Nabi untuk pendidikan daripada api neraka. Dan kedua balik salam pertama untuk masuk ke dalam saruga. Yang terakhir nang ketiga balik tertib, nan dahulu didahulukan dan kemudian dikemudiankan, akan mendapatkan penghargaan yang paling tinggi di sisi Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai sembahyang tu narukun 3 balik. Alun ibadah lain
Itu maka Nabi mengejek tidak diterima ibadah yang lain sebelum diselesaikan ibadah solat. Baik pak rajin bazakai petang tiga tahaj samantara sayang kaurang lai subayang dak ada tagan tuang pahalonyo antara langit je bumi. Jadi kalau lah diterima amalan sembahyang, maka mai kuilah amalan yang lain seluruhnya. Sabutlah sembahyang kui kumanai sie. Bawah kena namo sembahyang takatuma fadilahnya. Mudah-mudahan kita di dalam mengaji rajin kita solat, rajin kita berzikir. Mungkin itulah sekira-kira fadilah rukun 3 malih. Mudah-mudahan berkah dek kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.